Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi kamalihi tuqbalu al-'ataya wal qurbat wa bi ghufranihi tughfaru adh-dhunub was sayyi'at. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, ikhwatal iman, jamaah kajian tafsir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tafsir surah An-Naba. An-Naba, An-Nabi. Nabi ya'ti bin naba. Jadi Nabi itu oleh ulama bahasa dari kata naba. Naba berita. Nabi pembawa kabar, pembawa berita. Berita apa yang dibawa? Suka dan duka. Betapa sukanya surga, betapa dukanya neraka. Itu saja. Quran dari awal Al-Fatihah sampai akhir An-Nas, ujung-ujungnya tentang surga atau neraka. Jadi kalau ada yang nanya, apa kesimpulan Quran? Menggiring kita menuju surga, mengawasi kita, menghalangi kita agar tidak ke neraka. Maka hidup kita juga harusnya begitu. Jangan repot dengan perkara yang enggak penting. Terus apa itu yang penting? Surga dan neraka. Surga penting untuk dimasuki, menjadi penghuninya. Neraka untuk diwaspadai, menjaga jarak darinya. Maka Nabi dalam hadis itu pernah mengatakan, betapa anehnya, kata Nabi SAW, orang yang takut neraka justru mendekatinya. Orang-orang yang ingin ke surga justru menjauhinya. Unik ya di sini. Apa maksudnya itu? Maksudnya, walaupun surga itu indah, tapi jalan menuju surga tidaklah mudah. Sebaliknya, neraka mengerikan, mencekam. Tapi jalan menuju neraka semuanya menyenangkan. Aywa. Kalau ditanya mau ke surga, belum selesai ditanya sudah dijawab mau. Tapi tidak banyak yang siap dengan konsekuensi amalan surgawi. Berat amalnya. Kenapa berat? Karena besar pahalanya. Hadis Nabi, orang terakhir masuk surga dikeluarkan dari neraka karena ada secercah iman di dalam hatinya. Merangkak ya. Tapi berapa luas surga yang disediakan untuknya, untuk orang terakhir itu? 10 kali lipat luas bumi dan langit. 10 kali lipat. Kalau ukuran rumah kita berapa kali lipat luas apa itu? Kandang burung atau kandang semut. Ya. Rahimakumullah. Luas sekali, besar sekali nikmat dari Allah, maka besar pulalah, banyak pulalah amalan yang harus kita tunaikan. Maka
jangan pernah sederhanakan surga. Dalam hadis kursi, ma la 'ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. 3 sifat surga itu nggak akan pernah dilihat. Artinya yang akan kita lihat kelak tidak sebagaimana yang dilihat di muka bumi. Ya, bapak-bapak bolehlah punya istri bidadari. Emangnya kayak gitu wajah bidadari surga? Enggak lah, nggak ada apa-apanya itu bidadari dunianya itu. Ya. Yang kedua, wala udhunun sami'at, tidak pernah didengar. Telinga itu kan ada lezatnya, ya enggak? Kalau orang soleh, lezat telinganya mendengar tilawah Quran, lezat telinganya mendengar azan, ya kan? Lezat telinganya mendengar majelis ilmu. Di surga, kelezatan pendengaran yang belum pernah kita dengar sebelumnya. Yang terakhir, yang tidak pernah terlintas dalam hati kita. Masya Allah, nggak pernah kebayang. Dunia saja ada nikmat-nikmat nggak kebayang, betul nggak? Ya kan? Ya, ada orang baru jalan dia ke luar negeri. Saya nggak nyangka seindah ini katanya. Saya nggak nyangka semudah ini, sebagus ini, secanggih ini. Nggak nyangka berarti dia nggak ngebayangin kan? Dunia saja berkali-kali dalam hidup kita mengucapkan kata-kata itu. Khusus yang suka jalan-jalan. Kalau ngendon aja di rumah ya nggak lihat apa-apa. Ya. Apalagi surga. Masya Allah. Itu hadis qudsi. Makanya Nabi setelah terangkan hadis itu, wah ini ditutup ini, nanti ustadznya sombong ya, kakinya diangkat-angkat. Kasih taplak meja. Ya. Nah, rahimakumullah, Nabi setelah menerangkan hadis qudsi tadi itu, Nabi bacakan ayat, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka tahu zahirnya saja tentang kehidupan dunia, tapi tidak tahu tentang akhirat. Lalai mereka tentang kenikmatan akhirat. Sibuk sama kenikmatan yang sementara, yang fana. Akhirnya tidak ada waktunya untuk mengejar kenikmatan akhirat. Nah, surat An-Naba itulah isinya. Sudah cukup ya kajiannya? Itu intinya surat An-Naba. Nah, rahimakumullah, kita bahas. Peganglah mushaf. Gimana mau ngaji tafsir nggak ada mushaf? Buka mushaf di HP-nya, buka HP-nya. Aywa. Katanya ngaji tafsir. Saya saja buka mushaf. Buka mushaf. Ada 6 bagian surat itu. Ya. Bagian pertama ayat 1 sampai 5. Total jumlah ayat 40, ya kan? Ada sih mushaf yang 41, tapi bukan berarti jumlah ayatnya nambah, cuman wakafnya nambah, tapi jarang. Surah pertama di juz 30, turun, urutan turunnya setelah Al-Ma'arij, sebelum An-Nazi'at. Kalau di mushaf nggak begitu kan, karena urutan di dalam mushaf sesuai yang ada di Lauh Mahfuz di sisi Allah. Urutan turun sesuai dengan perintah Allah untuk diturunkan. Ya. Awalnya ada apa? Cemoohan orang-orang kafir terhadap berita kiamat yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa mungkin katanya? Bukankah kalau kita meninggal, kita mati, kata mereka, kita akan jadi tulang belulang, hancur. Wa ma yuhlikuna illa dahru, alasan yang lainnya, lah kita hidup mati itu kan masalah waktu saja. Ada kan orang modern ngomong gitu kan?
Ini kan perkara waktu. Dia kira waktu Tuhan. Kalau ini perkara waktu, harusnya doa sama waktu. Wahai waktu, panjangkan umurku. Gila itu orang itu. Waktu nggak mengatur apa-apa. Nah, itu ungkapan kemusyrikan. Menyerah diri pada waktu ciptaan Allah. Jangan nyembah waktu. Tiba-tiba terserah waktu. Insya Allah kalau tiba waktunya pasti terjadi. Loh, emang waktu yang ngatur? Lah, Allah yang ngatur. Itu ungkapan jahiliyah yang paling populer. Allah rekamkan dalam Al-Quran. Wa ma yuhlikuna illa dahru, kata mereka. Allah rekam dalam Al-Quran. Mereka selalu mengatakan, tidak ada yang bisa menghabisi kami kecuali waktu. Ini masalah waktu saja. Nah, dari Allah turunkan surat ini. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladhi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Nah, itu bagian pertamanya. Amma yatasaalun. Kenapa sih mereka bertanya-tanya, mempertanyakan, mendiskusikan, mendialogkan, menganggap penting? Yatasa'al itu kan. Yatasa'al itu bukan bertanya, mempertanyakan. Heboh, menghebohkan. Anin naba al-azim, berita yang besar. Umat Islam itu umat yang terkenal dalam sejarah peradaban manusia, umat paling heboh di muka bumi. Ya kan? Ya. Heboh yang bermanfaat, heboh yang positif. Sebelum Nabi Muhammad SAW udah banyak nabi dan rasul. Setidaknya yang kita kenal ada 25 orang, berarti ada 24 orang sebelumnya. Belum lagi nabi yang jumlahnya banyak sekali. Tapi dari semua nabi dan rasul, siapa yang paling heboh? Muhammad SAW. Faktanya paling banyak pengikutnya. Antum mau sekarang masih heboh nggak? Heboh. Apa buktinya? Berisik 5 kali sehari suara azan. Umat lain ada nggak kayak kita? Nggak ada. Heboh kita. Di mana mana Allahu Akbar, Allahu Akbar. Heboh. Pergi haji, labbaik Allahumma labbaik. Heboh. Jadi kalau ada umat diam, pendiam, kuyu, lemes, itu kayaknya belum memantaskan dirinya jadi umat Islam. Penakut lah, heboh. Heboh yang baik. Ya kan? Ayo, ini bapak-bapak nih, jamaah tafsir. Siapa yang belum pernah azan di masjid? Enggak usah jawab. Ya, berarti enggak pernah heboh. Azanlah sesekali. Iya kan? Datang azan. Allahu Akbar. Rasakan getarannya. Pulang nanya sama istrinya, Bu, tadi suara azannya keren nggak, Bu? Bapak ya yang azan. Suara hancur kayak gitu. Itu istri tidak berbakti namanya. Ya. Amma yatasaalun. Faktanya karya-karya ulama Islam pada hari ini, manuskripnya terdapat di perpustakaan di Amerika, di Eropa, di hampir semua negara maju. Manuskrip umat Islam. Kalau itu isinya nggak heboh, ngapain disimpan? Dibuang aja. Jadi ketika umat Islam berbuat, pasti amalnya itu menghebohkan dunia, mengguncang dunia. Allah Karim. Coba baca, jangan baca sejarah Islam, baca sejarah manusia. Itu mereka bilang apa orang jahiliyah itu? Ini manusia nomaden, hidup nggak jelas di padang pasir, sibuk nyembah berhala. Yang mereka anggap keren, pengikutnya Isa, beradab katanya. Karena memang iya faktanya begitu kan. Romawi, baik timur maupun barat, Persia itu kuat. Keilmuan Yunani dengan filsafatnya. Di Jazirah Arab masa itu tiba-tiba datang seorang hamba Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berubah total. Perlu berapa puluh tahun? Cuman 13 tahun tok berdakwah di Mekah, begitu hijrah langsung gempar dunia.
karim. Ya kan? Menakutkan. Bukan karena menakut-nakuti. Umat Islam nggak pernah nakut-nakuti, ngancam-ngancam orang ngapain. Tapi ditakuti, disegani. Buktinya Fathu Makkah. Aywa. Kata orang jahiliyah, Pak. Kita tunggu katanya. Kalau Muhammad itu diimani oleh sukunya, kaumnya sendiri, berarti dia benar rasul. Mereka nunggu kan, Jazirah Arab itu, orang-orang Jazirah Arab. Kalau saya sebut Jazirah Arab itu yang dari atas, yang kayak semenanjung Arabia itu loh. Sebelah kanan ada laut Arab, Gulf itu. Sebelah kiri ada laut merah, namanya dibilang jazirah, kayak pulau. Kamu mencorok ke laut itu luas sekali. Kalau sekarang kerajaan Saudi Arabia, Kuwait, Oman, Bahrain, Yaman, Uni Emirat Arab, Qatar. Jadi 7. Nah, itu Jazirah Arabia. Enggak semuanya mau beriman awalnya. Mereka tunggu kapan suku Nabi Muhammad SAW mau beriman dengannya. Fathu Mekah. Kapan Fathu Mekah? 2 tahun setelah Hudaybiyah. Kapan Hudaybiyah? Tahun ke-6 Hijriah. Berarti tahun ke-8 Hijriah. Itu berarti 2 tahun sebelum meninggal Nabi. Fathu Mekah. Kan masuk Islam. Berapa orang umat Islam meninggal dalam Fathu Mekah? 2 orang. Enggak ada konflik. Loh kok itu kok bisa syahid itu 2 orang? Lah dihadang, ajak berantem. Mereka 12 orang. Setelah itu nggak berani lagi. Orang Rasulullah datang bersama berapa orang? 10.000 sahabatnya. Lagi Hudaybiyah 1.500 yang mau haji kan, dihadang. Akhirnya perjanjian Hudaybiyah. Balik lagi ke Madinah. 2 tahun kemudian, karena mereka melanggar janji, katanya, oh nggak bener ini. Mereka melanggar janji. Kan ada perjanjian itu. Nggak boleh saling serang. Nggak boleh menyerang koalisi. Kan yang diserang koalisinya Nabi yang bertempat tinggal di pinggiran Mekah, diserang oleh mereka. Generasi Nabi, oh mereka langgar. Nabi siapkan pasukan, berangkat 10.000 orang. Lah kok bisa? Berarti berapa jumlah umat bertambah itu? 1.500 tahun 6, tahun ke-8 10.000. Allah, heboh nggak? Heboh. Saking hebohnya Abu Sufyan, tahu Abu Sufyan kan? Aywa, tokoh Mekah yang merampas harta umat Islam yang hijrah ke Madinah. Datang dia ke kota Madinah. Begitu dengar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang menyiapkan pasukan untuk menyerang Mekah, datang nyembah-nyembah ke Nabi. Diam aja Nabi. Enggak ada Nabi ngancam-ngancam, enggak ada begitu Abu Sufyan dihunus menang. Awas lo ya, gua tebas. Enggak, diam aja. Ketakutan Abu Sufyannya. Datang ke Abu Bakar, kata Abu Bakar apa? Aku sebagaimana dikatakan oleh Muhammad SAW. Datang ke Umar, Umar juga sama. Aku sebagaimana dikatakan Muhammad. Datang ke Ali, Ali juga sama. Datang ke Fatimah, sampai ngomong sama Hasan Hussein. Kan error itu orang. Saking takutnya coba. Anak kecil diajak ngobrol. Ngomonglah sama kakekmu itu, jangan nyerang Mekah. Ketakutan. Itu rahmatullah. Yatasaalun. Jadi kita harus heboh juga kan. Iya, mak-mak ini dulunya nggak jelas nih, ketawa ketiwi sana sini, ngerumpi sana sini. Sekarang heboh, rajin ngaji. Iya kan? Tiba-tiba jilbabnya syar'i. Wih. Tiba-tiba jadi manis mukanya itu, suka senyum sama suaminya, jangan sama orang. Ya kan, sabar dia depan suaminya. Pusinglah suaminya. Kenapa istriku kayak kesambet setan gitu? Enggak lah, masa orang berubah baik kena pengaruh setan? Ya, laki-laki, bapak-bapak juga begitu, heboh kita. Kenapa? Dulu nggak pernah ke masjid, sekarang belum azan sudah sampai masjid. Allah karim. Dulu ke masjid langsung sholat, sekarang ke masjid tahiyatul masjid. Dulu ke masjid tahiyatul masjid, sekarang tambah dengan sunnah rawatib. Dulu ke masjid tapi cuma sholat di dalam saf makmum, sekarang jadi imam. Masya Allah. Dulu imam, sekarang jadi muazzin, tambah lagi. Heboh kebaikannya rahmatullah. Ya kan? Maka nggak ada cerita, nggak ada istilah di dalam umat Islam itu kita baik untuk diri kita aja. Lah, karena Islam itu besar, Islam itu tinggi, Islam itu heboh. Begitu umat Islam itu baik, dampaknya nggak bisa dihentikan. Dampaknya akan kemana-mana. Dia baik satu orang, baik istrinya, baik anaknya, baik tetangganya, baik kantornya, baik masyarakatnya.
Damai dunia gara-gara dirinya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau orang bicara Nabi, misalnya ada yang nanya ini, Anda itu fanatik sekali sama manusia yang namanya Muhammad. Jawab aja, iya. Kok bisa? Pengaruhnya. Oke, sekarang Anda tunjukkan siapa idola Anda. Kita bandingkan pengaruhnya dengan Muhammad. Ya kalah lah. Lagi hidupnya saja. Jadi Nabi itu usia 40, meninggalnya usia 63 tahun. Berapa orang follower fanatiknya? 200.000. Itu yang tercatat. 200.000, rahimakumullah. Follower fanatik itu. Yang kita nyebut sahabat. Bapak Ibu berapa orang followernya? Tapi enggak fanatik kan? Enggak lah. Orang ngekor-ngekor doang. Enggak tahu juga dia rumah kita di mana. Yang namanya sahabat Nabi beriman sebagaimana imannya Nabi. Allah. Ya, amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun, kata Allah. Pasti suatu hari mereka akan tahu. Tsumma kalla saya'lamun. Pasti mereka akan tahu, pasti mereka akan sadar. Ini naba' 'azim. Kenapa jadi besar berita ini? Karena kita akan dibangkitkan. Dibangkitkan berarti ada sesuatu, ada pertanggungjawaban. Bukan dibangkitkan untuk hidup lagi seperti biasa, bukan reinkarnasi. Dibangkitkan untuk diabadikan sebagai penghuni surgakah atau sebagai penghuni neraka. Tinggal pilih ya, dibangkitkan untuk menikmati balasan amal. Jadi heboh. Hebohnya apa? Berarti walaupun hidupnya di dunia, angan-angannya akhirat. Cita-citanya akhirat. Hidupnya dunia, makan di dunia, kawin di dunia, rumah di dunia, semua di dunia. Tapi yang ada dalam pikirannya, yang ada dalam benaknya, hatinya selalu tentang akhirat. Allah harus ridho biar saya bisa menikmati surganya Allah Subhanahu wa taala. Tamam? Itu bagian pertama. Bagian kedua, ayat 6 sampai 15. Ya. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada. Tidakkah ini bukti-bukti tentang kekuasaan Allah yang ada di jagat raya. Jadi kan mukaddimahnya mereka meragukan terjadinya hari kiamat. Allah jawab dengan dalil. Dalilnya apa? Semesta ini untuk bisa membaca dalil itu harus menggunakan mata, harus menggunakan pikiran. Nah, mata aja nggak cukup. Kenapa? Ada orang kalau nggak waras nggak bisa mikir. Harus berakal. Mata berakal. Allah tampilkan. Nggak lihat apa yang aku buat. Nah, ini sebenarnya kita hidup dengan konsep ini. Iya kan? Benar nggak, ibu-ibu? Ibu-ibu masak kuenya enak nggak? Kalau ada yang bilang nggak enak, nah ibu bisa nyebut kemarin itu yang kue yang dipuji-puji itu emang bikinan siapa? Nah, itu kalau ibu yang sombong ngomong gitu tuh. Semua orang bilang, oh itu bikinan ibu ya? Oh ya, oh berarti yang lainnya pasti enak juga. Ya kan? Itu manusia gitu. Jadi apa yang Allah sampaikan maksud saya bukan Allah meniru manusia lah. Yang Allah menggunakan cara yang bisa dipahami oleh akal manusia, karena Quran untuk manusia dan jin. Jadi yang nggak bisa paham bahasa Al-Quran, pertanyakan sisi kemanusiaannya. Jangan-jangan udah nggak manusia lagi. Ya, kita hidup begitu kan? Iya. Orang kalau itu, lah itu emang siapa yang buat? Kan saya. Masa meragukan saya bisa buat yang ini? Itu gaya manusia kan begitu. Maka Allah tampilkan dalil-dalil di sini. Lah ini lihat, alam naj'alil arda mihada. Bumi terhampar.
Terhampar nggak bumi? Terhampar. Bayangkan kalau bumi nggak terhampar, nggak bisa kita duduk begini kan? Kalau bumi bulat, maju mundur kita jadinya. Dia bulat memang, tetapi saking besarnya kita nggak merasa bahwa bumi ini. Pernah nggak Bapak Ibu ntar pulang ke rumah dari sini terus kayak, aduh saya meluncur ini karena bumi muter bulat itu? Enggak lah. Terus ini saya nanjak, kenapa mau nanjak Bu? Iya kan ini bumi bulat jadi saya kena. Itu pasti udah nggak waras itu, keseringan ngaji tafsir gitu. Kita nggak ngerasa apa-apa, terhampar. Padahal dia bulat. Allah karim. Wal jibala autad, paku. Autad ini ayat ilmiah. Kalau Bapak Ibu pernah baca tafsir yang dibuat oleh Kementerian Agama, sebenarnya ini sudah lama dikaji di studi-studi tafsir. Autad itu pasak, gunung itu pasak, kokoh. Baru sekarang dibuktikan. Seandainya tidak ada gunung, maka bumi lebih sering bergoncang daripada diam. Ya, autada. Terus wa khalaqnakum azwaja. Kami ciptakan berpasang-pasangan. Fitrah kan? Suka sama lawan jenis. Kalau orang nggak suka sama lawan jenis itu musibah. Ayo, Bapak Ibu, kalau sudah punya anak yang sudah baligh, nah, kalau dia menunjukkan kesukaan pada lawan jenis, segera sujud syukur daripada dia menunjukkan kesukaan kepada sesama jenis. Musibah kan? Iyalah. Iya, jangan anaknya diomelin. SMP kelas 1 udah seneng lawan jenis. Normal anakku, alhamdulillah ya Rabb. Kasih tahu caranya nak, dengerin. Kalau nikah sekarang berarti nggak sekolah lagi, besok hamil. Masa mau buru-buru hamil? Sekolah aja dulu. Ya, jangan dibilang nggak boleh suka-suka. Gimana? Orang sama Allah dikasih mimpi mulu. Iya kan? Jadi jangan lawan fitrah. Wa khalaqnakum azwaja. Ini kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Coba suka lawan jenis, emang diajarin? Enggak kan? Enggak. Bapak Ibu perlu nggak ngajarin anaknya yang laki-laki? Nak, tuh lihat perempuan nak, cakep, indah. Nggak usah, tenang aja. Jadi ayah ibu tenang, suka sendiri dia. Anak perempuan nggak perlu diomongin. Nak, itu laki-laki itu tampan. Nggak usah, tenang. Orang tua tenang aja. Allah yang tanamkan rasa suka itu. Wa khalaqnakum azwaja. Kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Lanjutannya, wa ja'alna naumakum subata. Subata dari kata apa? Sabtu. Ini hari apa? Ahad ya. Kemarin Sabtu. Sabtu itu hari libur. Maksudnya arti kata as-sabtu itu ar-rahah, istirahat. Maka kalau di negara yang menggunakan Jumat sebagai hari libur resmi, ditambah hari Sabtu liburnya. Gitu. Baru hari Ahadnya kerja. Kita hari Ahadnya libur. Tambahannya hari Sabtu juga. Masya Allah. Berarti penentuan hari itu Islami sekali. Wa ja'alna naumakum subata. Kami jadikan tidurmu itu sebagai waktu rahah, waktu istirahat. Allah karim. Itu nggak bisa digantikan. Ada orang, saya mau istirahat dengan nonton TV. Habis nonton TV, tidur. Katanya istirahat. Saya mau istirahat dengan jalan-jalan. Capek jalan-jalan, tidur nggak? Tidur juga. Jadi rahah yang sesungguhnya rahah itu tidur dan nggak bisa digantikan oleh apapun. Tanya saja sama dokter. Dok, saya semua jenis istirahat saya siap kecuali tidur. Bisa nggak saya sehat? Bisa, cepat mati pasti kata dokternya. Allah 14 abad yang lalu ini dunia kedokteran belum secanggih sekarang. Allah sudah mengatakan itu di dalam Al-Quran. Wa ja'alna naumakum subata. Makin bagus kualitas tidur, makin sehat orangnya. Tamam? Ayo. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya. Apa lagi? Wa ja'alna al-laila libasa. Libas, baju. Dan kami jadikan malam sebagai libas. Baju kan menutup. Gelap.
bukan waktu untuk beraktivitas, waktu untuk menenangkan diri. Kalau tidak tidur berarti menyendiri bersama Allah Subhanahu wa taala, berkhalwat dengan i'tikaf dan sebagainya. Wa ja'alna al-lail libas. Enggak bisa ditukar. Wa ja'alna an-nahara ma'asha. Ma'isha, hidup. Yan'ash, berkegiatan. Coba kita punya teknologi penerangan yang canggih, terus di reset, saya nggak mau tidur siang, nggak mau tidur malam, saya mau tuker siangnya tidur, saya bikin kamar yang nggak ada masuk setitik cahaya pun, segelap-gelapnya siang. Jadi mulai habis azan subuh, sarapan, habis itu tidur, bangun pas azan zuhur, habis itu sholat zuhur tidur lagi, sholat asar tidur lagi, habis sholat maghrib baru dia makan malam, itu dinamakan sarapan. Kerja pakai lampu seterang seolah-olah matahari. Berhasil gak? Gak bakalan. Ayat ini 14 abad yang lalu dan masih relevan sampai hari kiamat. Gak bisa manusia membolak-balikkan waktu. Keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ulama tafsir tambahkan, bayangkan jika malam terus atau siang terus, maka manusia gak akan pernah bisa hidup. Manusia gak akan pernah bisa bahagia. Wa banaina fawqakum sab'an shidada, kami bangun di atasmu 7 lapis langit yang syadid. Syidad dari kata syadid. Apa itu syadid? Syiddah, kuat. 7 lapis langit yang kuat, kokoh. Kita 1 lapis saja belum sampai, belum selesai, apalagi ke 7 lapis. Ya, ada orang bilang, emangnya apa sih kehebatannya ada langit yang 7 lapis, yang langit itu enggak rubuh, rahimakumullah, enggak rubuh. Kemarin heboh apa tuh, Hagia Sophia, ya pernah sana, kan di riset itu kan, kubah itu dibangun rubuh, dibangun rubuh, itu ceritanya awalnya, sampai kemudian berhasil dibangun besar itu enggak rubuh-rubuh lagi. Saya dicerita sama guide wisata itu tiang, jadi langit rubuh. Allah, langit Allah, ada kekhawatiran langit akan rubuh. Jika kiamat terjadi, iya, langit akan runtuh. Idza samaa'un syaqqat, insyiqaq, berantakan, hancur, runtuh. Sekarang enggak, aman gitu. Pernah enggak ada yang ketakutan tidur beralaskan bumi, beratapkan langit, camping maksud saya, terus takut, aduh ini kalau langit jatuh gimana nih? Enggak kan? Tenang aja, enggak ada ketakutan ini. Plafon langit bisa rubuh gimana? Enggak, tenang aja. Sab'an shidada. Lanjutannya, wa ja'alna sirajan wahhaj, matahari yang terang benderang, wahhaj, ya, cukup sinarnya, cukup melampaui kebutuhan kita. Allah karim, bukan hanya manfaat energi, bahkan manfaat kesehatan. Sekarang kayak gitu disuruh berjemur ya, biar katanya daya tahan tubuhnya meningkat. Bisa nggak begitu disuruh berjemur, siap dok, datang ke rumahnya diganti lampunya dengan yang 1000 watt, berdiri dia bawah lampu itu, gosong bukan berjemur, ya kan? Atau dia masuk dalam microwave kepalanya biar panas, ya nggak bisa lah. Berjemur matahari, sirajam wahaj. Ada manusia bisa ciptakan matahari, manusia menikmati matahari, tapi nggak mengakui pencipta matahari. Antum bayangkan, ada orang nggak menikmati matahari, semua menikmati matahari, tapi dia nggak yakin. Ya. Bulan juga seperti itu.
Wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja. Kami turunkan dari awan-awan yang berat itu ma' thajjaj, air yang banyak, gharis. Ma'an thajjaja minal mu'sirat. Itu juga Allah. Kemampuan manusia untuk merekayasa turunnya hujan buatan sangat terbatas sekali. Kalau memang teknologi itu berhasil, harusnya tidak ada kekeringan di Afrika. Ya kan? Iya, tapi kenapa di Afrika kering? Ya. Jadi hujan dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia nggak kuasa menurunkannya, nggak kuasa untuk menghalang-halanginya. Oh, ada pawang hujan. Saya juga bisa jadi pawang hujan. Mudah. Apa rumus pawang hujan? Tinggal ngomong aja. Nanti kalau nggak hujan, baru saya dibayar. Kalau hujan gratis, nggak usah bayar. Ya enak lah begitu. Siapa aja bisa. Coba kalau ada risiko, panggil pawangnya. Kalau hujan, awas, Anda di penjara 10 tahun. Nggak ada yang berani jadi pawang. Ya. Jadi rahimakumullah, minal mu'sirat ma'an thajjaja. Sampai detik ini hujan menjadi sumber penting air bersih, sumber penting kehidupan, gratis dari Allah, gratis. Nah, orang bangun irigasi berapa duit? Rahimakumullah. Udah jadi kalinya kering, nggak ada airnya. Hujan, Allah karim, Allah pilihkan, Allah yang uapkan, Allah pilihkan tempatnya, Allah turunkan. Makanya kalau hujan turun doanya, ini orang Priok tuh biasanya. Ini Priok ya? Oh, Cakung bukan Priok, beda lagi. Dulu saya tinggal di Priok. Begitu mendung, turun hujan, langsung orang-orang, ya banjir nih, banjir nih. Kata saya, ini orang pada nggak beragama ini. Nggak boleh suuzon sama hujan. Apa doa hujan? Sayyiban nafi'a. Ya Allah, hujan yang bermanfaat ya Rabb. Turun di tempat-tempat yang membutuhkan. Ini begitu hujan, ya hujan katanya. Langsung berubah wajahnya itu. Allah kirim nikmat, dia merasa dilaknat. Kebalik-balik rahimakumullah. Ya. Mu'sirati ma'an thajjaja. Linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa. Agar kami bisa menghidupkan dengannya habban. Habban itu bibijian, nabat tumbuhan. Wa jannat alfaf, lafif, surga-surga, kebun-kebun yang lebat. Masya Allah. Maknanya kita juga nggak bisa menghidupkan tumbuhan tanpa pertolongan Allah. Ini kan ajakan dari Allah agar kita sadar. Oke lah, manusia bisa membuat semua. Sekarang kan ada tuh hidroponik ya, nggak perlu tanah, tapi perlu air. Bisa antum tanam hidroponik di pipa paralon itu, bisa tumbuh? Ini nggak bisa lah, harus ada airnya. Air dari mana? Allah. Oh, sekarang ada rekayasa genetik gitu ya. Oh, dibuat tanaman itu, dibuat tumbuhannya. Lah awalnya dari Allah juga kan, dikawinkan dan sebagainya. Sumber awalnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa Allah cerita ini? Kalau Allah sanggup menciptakan itu semua, perkara menghidupkan setelah mati itu kan mudah sekali, karena sudah pernah ada. Yang nggak ada aja Allah bisa ciptakan, apalagi yang sudah pernah ada, jauh lebih mudah mengembalikan kehidupan. Ya, ikut ujian 10 pertanyaan, susah deh, setengah jam baru selesai. Ujian lagi, pertanyaan yang sama, masih perlu setengah jam? Nggak perlu. Manusia aja begitu. Masa kemudian merendahkan Allah, menganggap Allah nggak sanggup menghidupkan yang sudah mati? Sederhana sekali bagi Allah. Iman. Ya, iman. Nah, kesadaran apa yang diharapkan dari ayat-ayat ini? Bahwa satu, nggak akan hidup selama-lamanya. Semuanya nggak akan hidup selama-lamanya. HP ini nggak akan hidup sama-sama, masjid ini, lampu ini, nggak ada yang selama-lamanya. Semuanya akan berakhir. Ya jabatan, ya rumah, ya tempat tinggal, ya istri, ya termasuk diri kita. Kemudian karena sadar Allah bisa menghidupkan dan Allah akan memintai pertanggungjawaban,
kita pasti akan serius menghidupi dunia ini dengan target-target kematian. Jadi nggak perlu menghidupi dunia dengan target dunia, hidupi dunia dengan target kematian. Tamam. Berikutnya. Ini nggak habis ini kayaknya ini. Nggak apa-apa. Oh gitu. Ya. Sekarang ayat 17 sampai 20. Nah, baru cerita hari kiamat. Inna yaumal fasli kana miqata. Yauma yunfakhu fis-sur fatatuna afwaja. Wa futihatis samaa fakanat abwaba. Wa suyyiratil jibal fakanat saraba. Ya, inna yaumal fasl, hari apa tuh faslun? Pernah ada anaknya yang di pesantren, yang kalau anak pesantren faslun. Al-faslu al-awwal, kelas 1. Ya kan? Kelas. Faslun itu kelas. Al-fasil pemisah. As-salatu al-fasil bainal mu'min wal kafir. Salat pemisah antara mukmin dengan kafir. Sekarang di ayat ini inna yaumal fasli. Hari perpisahan. Hari pengelompokan. Dikelompokkan kita oleh Allah. Pasti akan terjadi. Inna yaumal fasli kan miqat. Miqat waktu dari kata waqtun, miqat. Sudah ditentukan waktunya. Kelak kita akan dikelompokkan. Maka kelompokkanlah diri kita dari sekarang. Jangan mau berafiliasi kecuali sama orang baik. Jangan biarkan diri kita berkomunitas sama orang yang gak benar. Cek lagi teman sepedahan saya siapa. Pemabuk semua. Saya cari komunitas baru. Iya kan? Sekarang kan banyak yang begitu. Sholat di masjid, ikut pengajian, giliran goes sama pemabuk. Giliran goes sama orang yang gak mau sholat. Pastikan ketika tubuh ini terafiliasi, ia hanya berafiliasi dengan kebaikan. Dan di mana-mana ada orang baik, alhamdulillah. Mau apa ya? Mau main golf, ada orang baiknya. Ada orang sholat juga main golf dia. Apa saja sekarang, insya Allah pasti ada orang baiknya. Tergantung dari kitanya. Oh ngopi, ada orang baiknya. Dulu lagi saya kuliah di Maroko, kan dulu pembimbing tesis itu, Pak Profesor itu nggak mau dia bimbingan di ruang kerjanya di kampus. Dia ngomong ke saya, Ali, di sini, ngapain kita duduk di sini di kantor, nggak seru. Terus di mana Prof? Kita duduk di kafe aja. Masya Allah, seneng lah kan dibayarin. Kalau di sana dibayarin sama profesornya, makan bebas. Ya. Ada kafe yang soleh gitu. Pelayannya nggak ada perempuannya, laki semua. Jadi cari. Nggak ada istilah dalam hidup kita. Kan kadang-kadang masih ada orang begitu kan. Ah, kalau udah perkara ini mah udah gak usah bicara Islam lah. Repot. Ini udah begini adalah semua tergantung kitanya. Terbang ke luar negeri. Bisa nggak pilih penerbangan? Bisa. Loh, kenapa Anda harus pilih penerbangan yang perusahaan Timur Tengah? Karena masih ada doa safarnya. Iya kan? Begitu take off, siapa yang mendoakan? Bisa pilot atau co-pilotnya, langsung dia baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbi laghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, keren kan? Coba tentram nggak naik pesawat kayak gitu? Tentram, mau terbang 12 jam, 14 jam di udara, nggak masalah. Oh, pilotnya baca doa kok. Kalaupun terjadi sesuatu, ya kan pilotnya soleh juga. Ini enggak, dia enggak sholat. Begitu pesawat mau jatuh, Allahu Akbar. Ya bagus juga sih kan. Taubat dia langsung. Ya. Jadi rahimakumullah, pasti ada. Cari aja. Cari jodoh juga sama kan. Anak-anak kita itu yang kalau udah sudah balik, masa dia bilang, ya kalau yang solehah nggak cakep ya. Kalau cakep kurang solehahnya, nggak mungkin. Itu bisa-bisanya dia aja itu. Pasti adalah, cuma nggak kelihatan cakepnya, itu masalahnya.
Ya. Inna yaumal fasl kana miqata. Pastikan kita berada di kelompok mana. Jangan biarkan kita berada di kelompok yang tercemar, kelompok yang lebih dekat dengan maksiat, karena hari akhirat kelak kita pasti akan dikelompokkan. Maka apa yang harus dilakukan? Pertama sekali apa? Mulai dari mana? Keluarga. Pastikan keluarga kita keluarga yang soleh. Kan banyak orang begitu kan, wah ingin nanti dimasukkan surga bersama keluarga, kan suka banyak kajian gitu. Mulai dari keluarganya, solehkan istrinya, istri solehkan suaminya, orang tua solehkan anak-anaknya. Berikutnya, yauma yunfakhu fis sur fatatuna afwaja. Ketika ditiup sangkakala itu, kemudian akan datang secara berbondong-bondong. Afwaj jamak dari kata faujun. Faujun itu gelombang. Ini banyak manusia ini. Ya, jumlahnya banyak sekali. Ya banyaklah dari semenjak Adam sampai manusia terakhir meninggal. Kemudian wa futihatis sama fakanat abwaba, langit dibuka banyak pintunya. Wa suyiratil jibal fakanat saraba. Gunung berjalan, suyir itu dari kata kita nyebutnya sayyarah, sayyarah mobil, suyir, saraya siru, jalan. Bukan gunung meletus, bukan. Gunung berjalan. Kalau gunung berjalan kira-kira masjid ini masih di sini enggak? Ya enggak lah, gunung aja bisa goyang-goyang, masjid hancur. Rumah kita ya udah selesai, kitanya cuma debu aja. Ya, selesai. Berikutnya sedikit lagi rahimakumullah. Ayat 21 30. Ya, nanti baru pertemuan ke depan kita kaji penutupnya sebagai kesimpulan. Allah bercerita tentang kiamat, tentang neraka. Inna jahannama kanat mirsada. Inna jahannama kanat mirsad. Apa tuh mirsad? Mirsad itu pistol itu, senapan. Di atas senapan itu kan ada yang buat apa tuh namanya? Yang keker. Yang buat ya ngelihat itu sasarannya, targetnya. Itu mirsad aslinya itu mirsad. Inna jahannama kanat mirsada. Maknanya apa? Orang yang sudah ditetapkan oleh Allah masuk ke neraka pasti masuk ke neraka. Dan diawasi agar ia maksimal tersiksa. Oh. Ini ada yang bilang, Ustaz, ini ngapain nih ayat ini katanya? Ini emangnya ada orang mikir kalau di neraka itu bisa? Oh ada, orang jahiliyah begitu. Sekarang aja ada. Ada keyakinan di tanah air ini, bukan dari agama Islam, yang mengatakan kalau orang masuk ke dalam neraka itu nggak akan disiksa oleh Allah. Karena apa? Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang katanya. Terus diapain dong? Ya kayak gelandangan aja gitu. Dia bingung, nggak ada rumah, nggak ada makannya. Kata saya ke orang itu lagi dialog ceritanya. Lah enak banget, maksimalkan aja maksiat di dunia. Mana tahu masuk surga. Kalaupun ternyata ke neraka, risikonya nggak terlalu besar. Itu keyakinan konyol itu. Kalau neraka ya siksa seberat-beratnya, sebagaimana surga nikmat senikmat-nikmatnya. Makanya inna jahannama kanat mirsada. Nggak akan ada yang lewat, nggak akan ada yang luput. Semuanya tersiksa maksimal kalau masuk ke dalam neraka. Littaghina ma'aba. Taghin, orang tagha. Tagha apa? Taghut, melampaui batas. Ma'ab, tempat kembali. Dari kata bait itu, ma'ab, aba ya'ub. Jadi Allah sedang ingatkan kita, jangan melampaui batas. Apa batas kita? Peran kita. Apa pengendali peran? Ketentuan Allah, Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan mentang-mentang jadi suami merasa berkuasa atas istri. Nggak ada perintah begitu. Jangan mentang-mentang jadi ibu melahirkan anak-anak lantas merasa berhak setara dengan kepala rumah tangga. Lah,
Semua ada perannya masing-masing. Ya. Ada batasannya masing-masing. Wada'a hududan fala ta'taduha, kata Nabi dalam hadis. Allah meletakkan batasan, maka jangan engkau melampauinya. Nah, semua dibatasi kan? Ustaz, ceramahnya semangat kali ceramah. Oh, enggak boleh lama-lama. Nanti jamaahnya muntah-muntah. Ya. Sholat zuhur 4 rakaat enggak boleh ditambah jadi 5. Haji setahun sekali. Oh, tahun ini ada pandemi, kita geser hajinya nanti di Rabiul Awal aja. Enggak boleh. Udah lewat ya, tahun depan haji lagi. Semua ada limitnya. Maka pertahankan batas kita. Pelajari, pahami, insya Allah selamat dunia dan akhirat. Ya kan? Pinter banget, cerdas. Tiba-tiba duduk di meja guru, dia ngomong belagak kayak guru. Gurunya masuk, marah nggak? Marah. Iya, melampaui batas. Walaupun dia anak paling pinter, kan nggak ada yang nyuruh. Tamam rahimakumullah. Ini terjadi kadang-kadang di masyarakat kita ya. Ada orang, ini contoh yang kadang saya lihat, anaknya masuklah pesantren, ya kan? Ceritanya pesantren tahfizul Quran, tamat SD, masuk pesantren tahun pertama, berapa tuh umurnya? 12 atau 13 tahun, mulai hafal. Dapatlah setahun itu biasanya 10 juz lah, atau kalau dia rajin 15 juz hafal. Begitu pulang, ayahnya bilang, anak saya mohon dibolehkan jadi imam, sudah hafiz 15 juz. Itu contoh orang tua tidak mengerti batas. Imam itu bukan ditunjuk seperti itu. Betul, dalam hadis Nabi, imam orang yang paling paham Quran. Di antara aspek paling paham Quran, paling banyak hafalan. Tapi itu setelah apa? Orang itu terkenal sebagai orang soleh, sholat jamaahnya selalu di saf pertama, ia adalah orang yang dihormati. Baru kita pengen pilih imam. Pilihlah di antara orang soleh itu yang hafalannya banyak. Ini enggak. Suruhlah anaknya jadi imam. Hafal tok, tajwid belum pas, ilmu jadi imam enggak benar. Baru dia ruku enggak ada i'tidal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gak ngerti batas. Dan dia bilang, tapi kan Ustaz, anak saya perlu dilatih. Dilatih aja di rumahnya. Itu sama aja kayak orang anaknya belum punya SIM, dia kasih mobil, bawa di jalanan, ketemu Pak Polisi, ditanya SIM, mana SIMnya Pak? Pak, anak saya perlu berlatih. Berlatih apa membunuh orang? Ya. Jadi rahimakumullah, batasan, semua ada batasan. Ya, litaghid ma'aba. Orang begitu melampaui batas, tempatnya yang pantas untuknya adalah neraka. Tamam? Berikutnya, labithina fiha ahqaba, tinggal selama-lamanya di dalamnya. La yadzuquna fiha bardan wala syaraba. Ini sifat-sifat neraka semua. Tidak merasakan bardan wala syaraba, dingin dan minuman. Nggak ada adem-ademnya, panas sekali. Kenapa Allah sampai harus merinci kengerian neraka? Agar menimbulkan rasa takut. Rasa takut yang serius. Karena takut itu juga salah satu faktor penting untuk menyelamatkan. Ya kan? Coba, kenapa pakai masker? Takut kena wabah kan? Oh, iya. Coba kalau dibilang nggak ada wabah, aman, sudah disterilisasi, nggak ada rasa takut, nggak pakai masker. Jadi rasa takut itu bermanfaat kadang-kadang. Ada pepatah Arab itu, barang siapa yang takut malam, takut gelap, maka ia pasti pulang duluan. Barang siapa yang pulang duluan, pasti ia akan sampai ke rumahnya. Nah, ini pepatah zaman dulu. Ahmad Padang Pasir
malam gelap. Takut dia gelap, maka dia pulang duluan. Maka dia pulang duluan, maka dia selamat sampai ke rumahnya. Maka barang siapa yang ada takut terhadap Allah, takut terhadap neraka, maka insya Allah ia akan selamat. Nah, Allah detail apa ketakutan itu. La yadzuquna fiha bardaw wala syaraba illa hamima wa ghassaqa. Ya Allah, hamim. Apa itu? Nanah ya. Panas, minumnya nanah. Kita nanah itu ngelihat aja enggak, baunya lah, itu minuman yang ada cuman itu aja kan. Itu gimana sih, coba bayangkan di neraka itu. Jadi orang itu masuk ke situ panas sekali, bukan kebakar, meleleh. Karena kan Allah pengen siksa nih ceritanya, jadi meleleh ya cairan-cairan manusia itu. Ya Allah, itu neraka. Maknanya apa? Kenapa Allah cerita ini? Seberat apapun ketaatan di dunia ini, nggak ada apa-apanya dibandingkan ancaman siksa neraka. Maka jangan pernah mengatakan merasa tersiksa gara-gara berbuat taat. Lelah memang. Ini nih, antum ngaji. Yang enak siapa? Ustadznya kan? Dikasih senderan ustadznya. Enak, ustadz ada nyender, minum. Duduknya ada kursinya, jadi nggak pegel kakinya. Jamaahnya jangan bilang tersiksa lah, iya kan? Iya. Itu rahimakumullah. Bersabar sama istri, istri nurut sama suami, anak berbakti pada orang tua, itu semua berat. Kalau nggak berat, Allah nggak perintahkan. Benar nggak? Apa dalilnya? Nabi pernah ngomong gini, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki 'inda kulli salatin. Seandainya aku tidak membebani umatku, aku pasti akan perintahkan mereka sikat gigi, bersiwak setiap kali menjelang salat. Seandainya aku tidak membebani. Maknanya apa? Semua perintah adalah beban. Jadi jangan pernah bapak-bapak saya ngomongin, saya mah kalau sholat jamaah udah tergerak sendiri, udah nggak merasa berat. Lah, berat. Pasti ada bebannya. Dan bersyukurlah, makin berat bebannya, makin besar pahalanya. Jadi kenapa menyombongkan diri, merasa saya kalau puasa Senin Kamis itu udah biasa aja, nggak sahur nggak apa-apa. Jangan sombong begitulah. Justru bisa-bisa pahalanya malah tipis. Iya kan? Biarin berat. Ibu-ibu, ya Allah, berat sekali nurut sama suami yang aneh ini, masya Allah. Ya kan? Tapi nggak apa-apalah, sabar aja. Insya Allah banyak pahalanya. Tapi jangan juga didoain suaminya semoga makin aneh biar bebanku tambah. Jangan. Ya. Berikutnya, jazaa'an wifaqa. Wifaq, balasan yang sesuai. Maknanya apa? Allah tidak pernah menzalimi kita. Allah tidak pernah memberikan balasan melampaui dari apa yang kita lakukan. Itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, muncul pertanyaan, orang itu kan selama di dunia dia tidak sampai membakar orang, kenapa di akhirat dia malah dibakar? Apa kesalahan fatalnya? Kesalahan fatalnya apa coba? Karena ia terus menerima nikmat dari Allah dan ia merespon nikmat itu dengan melawan pemberi nikmat. Itu kesalahan fatalnya. Ya kan? Tiap bulan nerima gaji,